Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semua? Berjumpa lagi dengan saya, Susilo Ibnu Santoso, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat. Sebagai pemantik belajar kali ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hikayat? Yang kedua, bagaimana mengetahui makna kata dalam hikayat? Sahabat belajar, hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Hikayat dibaca untuk menghibur lara, membangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan sebuah pesta. Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur cerita berupa kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Sahabat belajar, hikayat mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan cerita rakyat yang lain. Adapun karakteristik atau ciri-ciri hikayat meliputi yang pertama, bersifat anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Ciri yang kedua, mengandung hal yang bersifat mustahil, yaitu hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Ciri yang ketiga, memberitakan kesaktian tokoh-tokohnya. Selain kemustahilan, sering kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Ciri yang keempat bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Ciri yang kelima, menggunakan banyak kata arkais atau klise, seperti penggunaan kata syahdan, hatta, maka, alkisah, dan sebagainya. Dan ciri yang keenam, menggunakan alur atau cerita berbingkai. Sahabat belajar, kegiatan menyimak hikayat yang dibacakan orang lain dilakukan untuk memahami pesan dalam hikayat tersebut. Menyimak perlu dilakukan dengan baik. Langkah-langkah menyimak yang pertama, pusatkan perhatian pada teks hikayat yang dibacakan. Yang kedua, dapat menggunakan adik simba atau pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengidentifikasi hal penting dalam cerita. Dan yang ketiga, menggunakan isian pada adik simba untuk membuat cerita yang minimal terdiri dari 200 kata. Sahabat belajar, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.